Sebaliknya, kalau alam semesta ini, bumi ini dipenuhi oleh orang yang mengutuk Abraham, maka dunia ini, bumi kita ini akan dikutuk oleh Elohim, Tuhannya Abraham. Sekarang ada dua senjata yang harus kemudian mewarnai bumi ini, Islam dan Kristen. Tatanan apa yang dibawa oleh Islam ketika masuk ke Nusantara? Apa yang diajarkan oleh Islam? Mengajarkan penduduk atau pribumi untuk melakukan pemberkatan kepada Nabi Abraham alaihissalam tanpa henti-henti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim. Setiap hari 24 jam lisan umat Islam melakukan pemberkatan kepada Abraham, tidak ada henti-hentinya. Semakin menyebar umat Islam ke seluruh penjuru bumi, maka semakin banyak orang memberkati Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan janji Tuhan, siapa yang memberkati engkau Abraham, aku akan berkati, dan olehmu bumi ini akan diberkati. Sebaliknya, kalau di Indonesia ini penuh dengan orang Kristen, adakah orang Kristen memberkati Abraham? Nonsense, bullshit. Kristenlah ini kelompok manusia yang mengutuk Abraham alaihissalam. Apa kutukannya? Satu, mereka menuduh kalau Hagar, istri sahnya Abraham, itu adalah budak. Kedua, mereka menuduh anak tunggal yang pernah mendapatkan julukan anak tunggal, anak sematawayang ini, sebagai anak zina, anak haram, anak yang tidak sah. Yang ketiga, mereka memfitnah Nabi Abraham, orang yang tidak sabaran menunggu janji Tuhan. Yang keempat, orang Kristen berbondong-bondong secara histori, sejarah, secara keyakinan, mereka mengutuk semua ajaran Abraham. Satu Tuhan mereka kutuk, kurban hewan mereka kutuk, apalagi sunat kulub mereka kutuk. Maka kata Tuhan, siapapun yang mengutuk engkau Abraham, maka aku akan kutuk dia, dan olehmu dunia akan diberkati. Dengan kesimpulan, kalau Nusantara ini dipenuhi oleh orang Kristen, maka Nusantara ini adalah alam yang dikutuk oleh Elohim. Apakah Anda sampai di sana pemikirannya? Ada dua umat yang berhadapan sekarang ini, Islam dan Kristen. Islam saban hari lisannya dipenuhi dengan pemberkatan kepada Nabi Abraham alaihissalam. Kristen, setiap orang Kristen begitu mengenal membaca, mengenal bicara, mengenal prosesi kekristenan, saat itu juga mereka diajarkan untuk mengutuk Abraham alaihissalam. Apa buktinya? Sederhana. Siapa yang mereka katakan mati terkutuk di atas tiang salib? Keturunan Abraham katanya. Siapa yang mereka tumbalkan kemudian untuk dosa-dosa mereka? Dengan cara ditampar, diseret, diludahin, ditonjok, dipentung, digantung, ditombak, dibunuh untuk dosa-dosa mereka. Keturunan Abraham katanya. Siapa yang kemudian dikatakan oleh mereka hukum Tuhan berupa Taurat itu adalah kutuk, adalah sampah? Siapa ajaran Taurat itu? Keturunan Abraham, Nabi Musa alaihissalam. Adakah secerca, adakah sedikit, adakah sebenih saja atau setitik saja penghargaan orang-orang Kristen kepada Abraham? Kalau ada, sini saya beli dengan harga yang mahal. Silakan Anda tunjukkan. Orang Kristen sini kumpul, tunjukkan satu saja titik benih atau sebutir pasir yang kecil sekalipun penghargaan orang Kristen kepada Abraham alaihissalam. Kalau ada, saya siap beli berapapun harganya. Tapi kalau kami umatnya Nabi Muhammad,
Nabi Abraham, Nabi Ibrahim, manusia suci yang kemudian mewariskan damai sejahtera kepada manusia. Saya kira begitu, Bung. Silakan Anda renungkan. Ya, Bang Seri, dibuka mute-nya. Nah, gitu. Ya, sudah Bang, udah. Ya. Jadi begini Bang, seandainya yang orang-orang yang nggak percaya Tuhan tapi tidak berbuat kejahatan, gimana bisa dibunuh lagi Bang? Orang-orang tidak percaya Tuhan tapi tidak berbuat kejahatan. Dengan tidak percaya Tuhan, dia sudah berbuat jahat. Karena bukan dia yang menciptakan dirinya. Pasti ada yang menciptakan dirinya. Itulah yang disebut Rabb. Itulah yang disebut Khalik, sang pencipta. Jadi kalau hanya duduk saja merenung, berpikir, tidak menyembah kepada penciptanya, padahal Nabi sudah diutus, Rasul sudah diutus, kitab suci sudah diberikan, tapi tetap mereka tidak bertuhan, maka dengan kata lain, detik demi detik mereka sudah melakukan kejahatan. Ya, oke Bang. Ya. Tapi dalam pikiran saya ya, orang-orang yang berbuat baik setiap hari begitu, tapi dia tidak menuhankan Tuhan yang Esa itu, harus dibunuh juga ya Bang? Orang yang tidak melakukan penyembahan kepada Tuhan yang benar, tidak ada perintah untuk membunuhnya. Nggak ada perintah. Kalau di Islam ya, nggak boleh. Nggak boleh membunuh manusia. Kecuali manusia yang memenuhi syarat untuk dibunuh. Siapa itu? Mereka yang memerangi. Mereka yang melakukan kejahatan, pengerusakan ke atas muka bumi ini, yang merusak tatanan dan mencelakai banyak orang, itu wajib hukumnya. Itu dari sejak dulu itu sudah disampaikan kemudian dalam kitab-kitab suci. Yang Anda ambil terjemahannya pun masih ada di situ. Di Al-Quran juga demikian. Tapi orang yang tidak punya kemudian syarat untuk dibunuh, jangankan dibunuh, diganggu pun di Islam nggak boleh. Iya Bang, tapi dia tidak percaya kepada Tuhan, gimana itu? Ya itu urusannya. Kalau di Islam hanya diperintah untuk menyeru, serulah manusia, serulah manusia. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah datang dari Tuhanmu. Mereka mau beriman, ya silakan mereka beriman. Tapi kalau mereka mau kafir, mau kufur, mau ingkar, silakan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Sampaikan aja. Kalau mereka sampai kepada akalnya, pasti akan menerima. Tapi kalau dia lebih mengedepankan kemudian doktrin dan dogma, pasti dia tolak. Kalau dia sombong terhadap kebenaran, dia angkuh terhadap kebenaran, maka tentu dia akan menolak kebenaran itu. Dengan menguatkan alibi tentang doktrin dan dogma yang mereka wariskan dari nenek moyang mereka. Maaf ya Bang, tadi saya simak perkataan Bang Suma tadi soal begitu ada Nabi Muhammad membawa Islam, damai sejahtera ya Bang. Tapi kenyataannya di Timur Tengah sana perang terus Bang. Sekarang saya tanya, yang menciptakan alat untuk perang siapa? Ya manusia Bang. Siapa manusianya? Ya manusia. Iya, manusia itu apa agamanya? Gak tahu saya Bang. Nah itu dia. Anda kemudian membuat sesuatu supaya sesuatu yang Anda buat itu laris, maka Anda harus membuat propaganda. Anda harus membuat satu masalah. Anda harus melakukan satu riset. Bagaimana caranya supaya barang Anda itu laku. Maka perang terjadi karena adanya unsur adu domba. Ada unsur politik yang diciptakan oleh penguasa, yang seenak perutnya menjadikan bumi ini seperti apa yang mereka mau. Contoh misalnya, tiba-tiba saja dunia menjadi beku. Penguasa mengatakan ada COVID. Ya kan?
masih baru-baru ini seluruh dunia tunduk kepada aturan. Apatah lagi kalau cuman mau membuat dagangan mereka laris sepenguasa ini, maka sedikit aja disuntikkan isu, disuntik di sana isu, disuntik di sana isu. Apa yang terjadi? Umat Islam itu juga manusia. Mereka bukan malaikat. Ketika terjadi hal-hal yang menyinggung perasaan mereka, meskipun seakidah, kalau dia lebih mengedepankan unsur politiknya, kecintaannya kepada kelompoknya, maka terjadi perang. Siapa yang menciptakan alat perang itu? Laris. Bertepuk tanganlah mereka. Inilah yang dilakukan dari dulu kaum penjajah, termasuk Belanda, mengadu domba kemudian kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Itu pekerjaan sibilisisis. Jadi bukan berarti begitu Islam turun, wah langsung Islam itu tak ada lagi maksiat di dalamnya. Tak ada lagi orang-orang yang melakukan maksiat. Ingat bung, justru iblis itu pengaruhnya lebih kencang kepada orang Islam daripada orang Kristen. Saya katakan, bagi orang Kristen itu tak ada lagi iblis. Iblis sudah pensiun. Kenapa? Karena mohon maaf nih, Al-Quran saya mengatakan, Kristen adalah, orang kafir itu adalah saudara-saudaranya iblis. Inna kaidah syaitan kada daif. Iblis itu pengaruhnya lemah. Iblis itu cara menyesatkannya itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Contoh, adakah kemudian iblis turun ke bumi, memperlihatkan dirinya di depan kita, lantas mengajak kita bermaksiat? Nggak ada. Nggak ada. Yang mengajak kita bermaksiat adalah sesama kita manusia. Itulah saudara-saudaranya iblis. Siapa mereka itu? Ya, saya katakan, iblis lebih paten menggoda kepada orang Islam dan tidak lagi menggoda kepada orang Kristen. Kecuali pada saat orang Kristen ingin meninggalkan Kristen, barulah iblis bekerja di situ. Jangan mau keluar. Di sini enak. Semua makanan boleh, semua minuman boleh, ibadah pun tidak wajib. Semau Anda mati langsung surga. Nah itu. Wa ikhwanuhum. Ya, silakan. Ya. Bukannya setan itu kan sudah dimualafkan, Bang? Hah? Setan dimualafkan? Iya, Bang. Nggak ada setan dimualafkan. Yang saya dengar-dengar ya jin sudah dimualafkan sama Nabi Muhammad. Oh, beda kalau jin. Wa ma khalaqtul jin. Jin bukan iblis ya, Bang? Beda. Sama seperti manusia. Iya, iya. Manusia belum tentu kafir. Sama itu, jin belum tentu iblis. Belum tentu iblis, tapi kalau sudah iblis itu sudah pasti iblis. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budu. Allah yang menciptakan jin untuk beribadah. Allah juga yang menciptakan manusia untuk beribadah. Jin yang tidak mau beribadah menjadi iblis. Manusia yang tidak mau beribadah kepada pencipta langit dan bumi disebut kafir. Begitu saudara. Oh, jadi saya pikir jin ini iblis, Bang. Oh, bukan. Makanya tadi abang bilang yang mengganggu iblis, yang mengganggu hanya Islam saja yang diganggu, Kristen sudah. Tapi saya pikir loh, kenapa? Beda nggak diganggu lah, iblis. sudah masuk Islam begitu. Beda iblis dengan jin. Kalau iblis Ya, itu ya, saudara, Bang. Siap. dia sudah apa itu istilahnya? Dia sudah mewakafkan dirinya untuk neraka. Itu iblis. Dan dia bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam semuanya. Tapi kalau jin itu masih beribadah. Mereka beribadah. Makanya ya silakan. Ada lagi? Iya, Bang. Ya makasih ya, Bang. Iya. Dengar panjangnya. Justru kalau ini saudara, kalau orang Kristen ini selalu mengatakan bahwa jin itu mu'allaf, saya justru berpikir begini. Apa hadiah bagi iblis yang merasuki Yudas? Nggak tahu saya, Bang.
Oleh karena pekerjaannya itu paten kali. Gara-gara dia merasuki Yudas, seluruh dosa-dosa Kristen itu ditebus. Berarti iblis yang merasuki Yudas ini harus ganti nama menjadi malaikat. Karena dia adalah malaikat penolong bagi saudara-saudaraku Kristen. Tanpa si iblis merasuki Yudas, Yesus tidak akan diketahui tempat persembunyiannya. Yudas tidak akan kerasukan setan. Dan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang? Dan satu di antaramu yaitu Yudas adalah iblis. Nah, hadiah apa yang harus diberikan oleh orang-orang Kristen kepada pahlawan iblis ini? Pahlawannya iblis. Karena tanpa iblis, Kristen tidak akan mendapatkan kemudian juru selamat. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan kembali untuk menjadi Tuhan dan Kristus untuk Kristen. Bahkan lebih hebat lagi dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Elohim, oleh Theos. Untuk siapa? Untuk kalian Kristen. Dia sudah menjadi Tuhan dan menjadi Kristus bagi orang Kristen. Akibat kawan-kawan yang di bawah ya, maaf saya memang belajar ini. Saya hanya ingin cari tahu ya. Iya, nggak apa-apa. Jangan perhatikan yang lain. Ya, nggak boleh ya. Maksud saya jangan dibully lah. Iya. Kan pengen tahu aja di sini. Betul. Jangan dipeduli bang. Seperti itu. Jadi orang Kristen harusnya berpikir kalau jin itu bisa mu'alaf. Sebenarnya jin itu tidak mu'alaf. Jin itu menjadi muslim. Kenapa muslim? Muslim itu artinya apa? Berserah diri. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi ketika ada jin berserah diri kepada Tuhan, mereka muslim. Sama seperti Yesus berserah diri kepada Tuhan, berarti dia muslim. Sama seperti Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo berserah diri kepada Tuhan, berarti dia muslim. Dalam kaidah tatanan akidah Islam, orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan itu muslim namanya. Orang yang ingkar kepada perintah Tuhan itu kafir namanya. Nah, jadi iblis yang telah menghadiahkan salib kepada Kristen ini cocoknya disebut malaikat lagi, bukan iblis lagi maksudnya. Malaikat penolong Kristen adalah Sibilisis. Itu kesimpulan saya terakhir. Silakan bang. Iya bang. Iya bang. Udah. Saya baik. Bertanya lagi mungkin teman-teman lain yang bertanya. Silakan. Terima kasih saudara Siren. Iya sama-sama bang. Ya bang Siren di sini aja, jangan turun bang Siren. Harepa, selamat malam Harepa. Hosea, selamat malam Hosea. Mungkin ada teman-teman lain ingin naik bang. Ya, iya, biar bang santai. Biar turun kalau memang mau turun, enggak apa-apa. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Siap. Terima kasih ya. Sama-sama bang Siren. Malam. Ini nggak bisa ya? Ya, Bang Hosea, ada yang mau ditanya, Muslim apa Kristen, Bang Hosea? Iya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Muslim, Bang. Saya Muslim yang berbicara ini. Di sebelah saya ini yang punya akun Rusia, yang dia rencana mau mualaf. Oh iya. Tadi beberapa waktu yang lalu sudah diam dengan Bang Zuma. Terima kasih. Iya. Jadi mohon izin, terima kasih banget ini, terima kasih luar biasa diberi kesempatan untuk bisa masuk ke room. Masya Allah, hormat saya kepada Bang Zuma. Sama-sama kepada guru-guru saya yang lain, luar biasa Bang Zuma. Saya izin bicara sebentar ya, mohon maaf. Siap. Saya bertahun-tahun mengikuti
Bang Suma, di kajian-kajian Bang Suma melalui debat diskusi seperti ini. Masya Allah, baru kali ini suara saya ini, saya numpang akunnya Hosia, padahal saya ada namanya Fatih Arema yang ingin naik juga tapi tidak bisa. Tapi tidak masalah, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan ini ada Pak Ranja yang juga mualaf. Assalamualaikum Pak Ranja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Bang Suma bahwa saya juga pernah Bang Suma di posisi sebagai non Muslim. Saya pernah, makanya waktu saya mendengarkan hal-hal yang disampaikan Bang Suma begitu menguatkan saya secara pribadi, begitu dikuatkan bahwa luar biasanya Islam yang saya anut. Masya Allah, Islam memang yang terbaik. Tapi kesempatan ini karena saya bawa ini anak saya ya, anggap gitu ya Pak, ya Bang Suma, anak saya Hosia ini, dia mau masuk Islam. Dan kemarin waktu saya izinkan dia pulang sebentar, dan kami ada usaha Bang Suma, dia ikut saya. Terus waktu sampaikan dia mau mualaf, saya minta dia untuk pulang sebentar, minta izin ke orang tuanya. Saya bekali dengan surat keterangan dari Kementerian dari Kawas tempat kami. Tapi ternyata beliau ini dikeluarkannya ditolak begitu Bang Suma, sehingga waktu karena saya juga sering kali melihat Bang Suma memualafkan dan hal-hal seperti itu tidak menjadi kendala yang besar. Kebetulan beliau ini kan umurnya sudah 23 tahun. Saya kira juga tidak ada kendala yang berarti kalau saya berhadapan dengan Bang Suma untuk minta solusinya begitu Bang Suma. Silakan monggo. Jadi saudara Hosea, anak kita ini mau mualaf gitu maksudnya? Betul, betul. Masya Allah, Masya Allah. Beliau ada di sini. Ada di sebelah saya Bang Suma. Ini kan saya sebenarnya ada 2 HP ya. 2 HP yang saya jejerkan. Cuma dari akunnya Hosia yang bisa masuk. Sementara saya kan tidak bisa. Bisa open cam nggak akun yang satunya Pak? Biar pakai akun yang satunya, biar Bapak bisa open cam. Open cam yang ini, yang Hosia ini ya. Iya. Coba. Boleh. Atau dibantu ini aja, di follow teman-teman, biar bisa open cam. Sudah. Oh, udah bisa. Follow ya. Allah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Abang saya namanya siapa? Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya dikenal Fatih Arema. Saya merantau ke Kalimantan Barat, Bang Suma. Dari? Saya dari Malang, Jawa Timur. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Lanjut Ya, Bang. cari Lanjut. makan. Ya, kami buka usaha. Ya, alhamdulillah Allah beri rezeki kami di Kalimantan Barat, di Kabupaten Sukadau, tempatnya persisnya begitu. Dari Pontianak perjalanan kami masih 325 kilo, Bang Suma, di Siap. kota provinsinya. Ya, alhamdulillahnya, Masya Allah. Sebenarnya juga begini Bang Suma. Saya tadi sampaikan bahwa saya pernah berposisi sebagai Muslim. Alhamdulillah Allah berikan jalan yang terbaik bagi saya menemukan Islam. Beberapa kali juga di kediaman saya ada yang mualaf, tapi ya begitulah Bang, kami ini kan kadang-kadang terbentur oleh administrasi, ya kan.
ada beberapa yang juga sudah sunat di tempat saya. Alhamdulillah, Alhamdulillah masya saya Allah. gendong, ya saya gendong sendiri ke tempat tukang sunatnya. Itu udah beberapa. Nah, ini yang terakhir Bang Suma yang datang sekarang ini juga bekerja, tapi tidak upahnya seperti anak saya sendiri. Yang mana beliau ini ada di sebelah saya ini punya niat yang kuat tampaknya begitu untuk masuk Islam. Allahu Itu kemarin Akbar. Masya Allah. waktu pulang tidak disetujui oleh keluarga besarnya karena saya ada Bang Suma, Masya Allah, saya ada Bang Suma yang bisa memberikan solusi. Kan saya juga sudah konsultasi dengan guru-guru saya di sini. Tidak apa-apa, mu'alaf saja, tidak ada apa-apa, mu'alaf saja. Tapi kaitan dengan masalah sertifikat, barangkali kedepannya kami kan ingin yang bersangkutan mungkin ada perubahan-perubahan KTP, kan begitu Bang Suma. Siap, siap. Insya Allah kami bantu, kami Kalau bantu. Bang Suma, oke. Kalau Bang Suma, saya orang Jawa, mohon maaf, mungkin kadang campur-campur sama saya ya. Kalau Bang Suma nanti mau komunikasi langsung dengan yang bersangkutan, mungkin dalam rangka juga ingin apa yang disampaikan sebagai bagian dari syiar, bagian dakwah juga di room ini, saya pikir juga hal yang bagus. Saya pikir gitu, silahkan Bang Suma. Mungkin perlu berhadapan langsung dengan yang bersangkutan. Boleh, boleh. Saya boleh, Izin kita boleh komunikasi sebentar. saya arahkan. Masya Allah. Silakan Bang. Assalamualaikum. Usia berapa tahun anak ini? Waalaikumsalam. Nanti kan bentar. Usia berapa tahun? 24 tahun. Iya. Tadinya dari agama Katolik atau Protestan? Protestan. Protestan. Ini sudah yakin betul masuk Islam? Alhamdulillah, Masya Allah. KTP tertulis agama Protestan? Ya, KTP masih Protestan. Oh iya. Nanti serahkan KTP-nya ke kami, fotonya ya. Foto, kemudian tanda tangan di atas kertas putih. Nanti kirim ke Kian Santang, ke forum debat. Nanti minta nomor kontak beliau. Kemudian kami buatkan, nanti kita kirim. Nanti Adinda di sana, Adinda Hosea yang cetak di sana. Itu sudah lengkap, itu sudah sah secara negara, sudah sah, dan itu sudah menjadi identitas, sudah punya sertifikat. Kalau boleh tahu, sudah sunat belum? Kalau sunat sudah. Sudah, alhamdulillah. Protestan. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting sudah dipotong dulu si ucoknya kan ya. Jadi dia nggak pakai helm. Pantas aja mau bisa sampai ke Islam, ternyata nggak tertutup lagi kepalanya, udah terbuka. Terus iya, mungkin kita syahadat ya. Kita langsung proses syahadat ya, Dek. Boleh ya? Oke. Dinda Alif sudah monitor. Ya, aku monitor Gurunda. Oke, Aku baik. monitor. Baik. Itu kontaknya sudah Atau ada Gurunda, iya lebih bagus kirim dulu KTP ya. Oke, baik. Silakan, kita tunggu. Dicatat nomor saya, Pak Hosea. Dicatat nomor saya. Ya, KTP mau. Sebentar ya. Iya. Ya, nanti dipotong KTP. Izin. Tadi masih mengambil KTP. Iya. Ustadz, Siap. Bang Suma masih mengambil KTP. Iya, nggak apa-apa, Bang. Abang sehat, Nomor Bang, kan, ya? teleponnya. KTP-mu siap? Ya, Dicatat dulu nomor WA saya-nya, Pak. Oh ya. Nah, itu Kang, iya. Oke, sebentar. Dicatat dulu ya. Nomor WA-nya. 0 Oke. 081 Ya. 21 Ya. 474 474. Ya, eta. 9002. Ih,
9002. Dibantu jeda. Iya. Iya, dibantu jeda. Dikirim ya ke WA, dipoto dikirim ke WA. Sama tanda tangan di atas kertas putih ya, Bang. Oke. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Berarti malam ini insya Allah ada 2 orang Gurunda yang mau syahadat. Nanti ada Bang Winci mau syahadat. Masya Allah. Bagi beliau Subhanallah. masih di jalan. Semakin banyak orang yang mu'alaf, Masya Allah. Semakin banyak orang yang murtad juga. Wih, Bang Harepa. Santai, santai bro, santai bro. Panas. Santai bro, jangan panik, jangan panik, jangan terguncang. Enggak panik. Jangan terguncang. Jangan terguncang. Bang, Sebaliknya ya. juga banyak yang murtad. Simak Bang Jangan ya. terguncang. Simak Bang. Santai, Iya. santai. Di mute dulu. Iya. Udah Bang? Sekalipun berzina berdosa masuk surga, kan begitu. Santai bro. Jangan panik, nangis jangan Bang. panik. Jangan nangis Bang. Jangan nangis, Bukan sabar nangis, Bang. enggak nangis Simak ya. loh. Aku ketawa Iya, bagus, simak. bagus kalau masuk Iya. itu saudara saya. Iya, Bang. Masuk. Simak ya Bang ya. Iya, Dia istis nggak mau namanya lagi masuk. menuhankan. Dia nggak mau Setan lagi juga udah menuhankan masuk Tuhan. Islam kok. Dia nggak mau lagi Abang di menuhankan bawah. Tuhan Udah, terkutuk. Bunda, Iya, nanti setan rungkat juga udah Bunda. masuk. Nanti rungkat Bun, udah di bawah, di bawah. Ya turun. Makanya moderator host biar kita ini atur. Oh sudah pelit kali pun. Jangan marah-marah Bun, santai Bun. Moderator. Udah. Foto dulu. Nomor teleponmu ya. Sabar ya teman-teman ya. Kita lagi nunggu Tanda tangan KTP-nya. sekalian lah. Iya, tanda tangan di atas kertas putih polos ya Bang. Yang jelas kan. Di bawah KTP nggak apa-apa. Sambil di tab-tab layar teman-teman. Iya, di bawah KTP. Laporannya langsung diklik ini. juga ya. Ya, iya. Ini nomor Ya, abang yang ya. belakangnya 5100 ya Bang. Ya, belakang. Ini nomormu ya. Siap, ya. Seperti itu Bang. Bentar. Oh, bukan ya yang ini ya. Ini kertasnya jangan kertas yang garis-garis Bang, kertas kosong HPS ada Bang. HPS. HPS bentar, ada lah. Ya, ada saya kemarin 4 fotokopi. Sabar ya. Mau dicari, sabar dicari dulu. Ini Yang penting KTP-nya sudah itu Gurunda di ke depan. pengurus. Tadi saya sarankan ke Gurunda KTP-nya sudah di pengurus itu Ustaz Ali. Iya, udah dengar. beliau bahwa kalau sudah masuk Sabar. Islam untuk mengikuti kepada kajian-kajian Bang Suma agar semakin menguatkan keimanan dia yang baru. Masya Allah. Terus kami pun Sudah juga bisa ingin, syahadat Gurunda? Boleh. nanti kepada Bang Suma dan guru-guru yang lain supaya kami diarahkan bagaimana membantu dia untuk tetap berpegangan iman Islamnya secara baik agar tidak goyah. Ya, maklum Amin. kami ini juga berada di satu kondisi yang sangat mungkin untuk tergiur. Kertasnya. Iya, sadar. Ini kertasnya yang dari putih kok belum ada ya Pak? Gimana ya Pak?
Nanti menyusul kali ya tanda tangannya ya Gurunda. Nanti menyusul tanda tangannya. Tadi di lembaran kertas itu kan ada ininya bangku, ada tutupnya kan ya. Ada sampul penutup buku tadi kan putih ya, dan tak ada garis-garisnya tuh. Di situ aja, Farab di situ aja, tanda tangan situ aja di sampingnya, gak apa-apa. Ada kan? Ya, ruangannya agak kecil Bang Suma. Yang di atas ini kan agak kecil. Oh ada. Sudah siap. Siap ada. KTP sekalian. Nah. Loh, kok dua? Aduh, mana tuh pulpennya ya? Mana sih yang Masya Allah, Bang Hosenya. Abang Hosenya wajahnya. Kayak gitu. Ini udah lama nih. Ini lagi di rumah kan ya? Di rumah ya? Ya mohon maaf berisik pas anak lewat ya di rumah. Oh ya, alhamdulillah, masya Allah. Oke, bisa. Ini dia Sahabat-sahabat baru semua pulang dari kampung asalnya. Oh, iya. Di kampuangnya, Kampuang. Langsung gerak cepat Bang Suma. Iya, di kampungnya. Ya, sudah bisa Gurunda dituntun. Boleh. Baik. Boleh ya? Tangan kanannya. Sorry, saya pingin tanya dulu nih. Ada nggak paksaan masuk Islam, adik Hosea? Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan, karena memang betul-betul keinginan sendiri. Boleh nggak sebelum kami menuntun syahadat, kami ingin mendengarkan dari mulut Adinda Hosea sendiri ikrar bahwa menurut Dinda Hosea, Yesus itu hanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa ucapkan itu? Silakan. Bisa tidak tanpa ada paksaan mengucapkan di depan orang banyak bagi Dinda Hosea, Yesus itu hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ucapkan. Yesus adalah ciptaan. Yesus adalah ciptaan. Coba. Gak kedengaran suaranya. Ya, seperti gimana tadi? Ada kedengaran suara. Iya. Barangkali nggak usah pakai headset ya. Ya, jangan pakai headset Bang. Dibuka aja headsetnya. Volumenya digedein. Ini agak ribut. Berisik ya. Coba diulang lagi. Yesus hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba. apa tadi yang diucapkan Bang? Sampaikan ke kami bahwa menurut saudara Yesus hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yesus adalah ciptaan Allah SWT. Iya, itu ikhlas, tidak ada paksaan. Insya Allah ikhlas. Yakin Yesus hanya ciptaan ya? Ya. Oke, baik, kita syahadat. Tangannya yang kanan simbol tauhid, satu Tuhan. Ikuti saya. Itu HP-nya satu dimatikan. Matikan HP satunya, Bang. Kecilin suaranya yang satu. Udah, oke. Ikut saya. Bismillah.
Bismillah. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu, asyhadu Asyhadu Allah 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 ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad tidak bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, sah saudara-saudara sekalian. Masya Allah, adinda kita, ananda kita Hosea, kita sudah menjadi saksi ya bahwa beliau sudah memeluk ajaran agama Islam. Ya, Masya Allah, Bang Hafidha Barakallah Fik. Ya. Mudah-mudahan setelah ini ya saya melihat, aduh, bisa ditutup aja itu dek, ribut kembali di kuping. Suaranya dikecilin. Mic-nya ditutup. Ya, ditutup aja. Ya, Masya Allah. Ya, setelah ini mudah-mudahan adinda kita ini, Ananda Hosea, bisa kemudian mendapatkan bimbingan yang baik ya dari saudara-saudara kita, abang kita yang barusan, yang mana beliau juga adalah seorang mu'allaf yang kuat. Karena kalau saya nggak salah dengar tadi, beliau ingin mengatakan bahwa di area tempat tinggalnya itu rawan gerakan pendangkalan akidah, dan bisa saja kalau tidak kuat akidahnya bisa tergelincir kembali kemudian untuk meninggalkan Islam. Untuk itu Dinda Alif mohon didoakan adik kita ini, mudah-mudahan beliau bisa istiqomah menjalankan Islam dengan mudah dan juga bisa mengajarkan Islam kepada orang lain sehingga bisa menjadi mu'alam, utamanya keluarga sendiri dulu. Demikian, sementara silakan Dinda Alif untuk didoakan. Baik, terima kasih Gurunda. Dan ini saudara kita, alhamdulillah sebelumnya kita ucapkan barakallah. Semoga istiqomah ya, pertahankan iman Islam sampai akhir hayat. Sebelum kita mengawali doa seperti biasa ya, kita pastikan dulu bahwa adik Hosea ini apakah baru sendiri yang mu'alaf atau maksudnya di antara saudara masih ada yang masih non muslim? Boleh dibuka mic-nya dulu sebentar biar kita berdoa bersama. Oke. Baik, nggak apa-apa, biar kita tidak ada kendala ya. Ini kita akan berdoa memohon kepada Allah agar orang-orang yang kita cintai juga menyusul ya, sekiranya masih ada saudara kita yang masih belum menerima kebenaran Islam, semoga segera menyusul, dilembutkan hatinya agar mereka juga bersyahadat sehingga kita bisa berkumpul di jannah. Kita bermohon, bermunajat, berdoa kepada Allah dengan serius, dengan khusyuk ya. Fokus di momen yang bahagia ini, terutama momen yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat. Doakan juga saudara-saudara kita yang lain di luar sana. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak? Nanti di mute aja nanti ya, kalau suaranya feedback nggak apa-apa. Bantu aminkan aja, ya. Bermunajat kepada Allah seperti ini. Aminkan apa yang kami ucapkan, nggak apa-apa, nggak usah dibuka mic-nya biar tidak ini suaranya tidak mantul. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, kami bermunajat bermohon kepada Engkau ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami yang telah lalu ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dosa seluruh umat Islam ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah kami bersyukur kepada Engkau ya Allah, terutama saudara kami malam ini mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, semoga teguhkan iman beliau ya Allah, kuatkan iman Islam beliau ya Allah. Jangan sampai lepas iman itu ya Allah sampai akhir hayatnya ya Allah. Jangan sampai tergoyahkan oleh godaan-godaan syaitan yang terkutuk ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepada Engkau juga ya Allah, lembutkan hati orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Ya Allah, sekiranya di antara kami, di antara saudara kami mungkin ada ibu bapak kami, adik kami atau kakak kami atau orang-orang yang kami cintai ya Allah, sampai detik ini masih dikeraskan hatinya ya Allah, masih belum dilembutkan hatinya ya Allah, masih tidak mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, mudahkan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, karena kami rindu berkumpul dengan mereka di jannah-Mu ya Allah. Kami rindu bersama dengan mereka ya Allah di kehidupan yang abadi ya Allah, bukan hanya kehidupan sementara yang fana ini ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Limpahkanlah selalu rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah, dan jadikanlah kami hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Juga hidayah yang ada pada diri kami ya Allah, tetapkanlah hidayah itu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah itu ya Allah, hidayah yang ada di diri kami ya Allah, setelah Engkau berikan hidayah itu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah dan seluruh dosa saudara-saudari kami ya Allah, dan berikan kekuatan kepada kami ya Allah. Limpahkanlah rizki-Mu kepada kami ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, kuatkanlah pendirian kami ya Allah, kokohkanlah pendirian kami ya Allah, kuatkanlah perjuangan kami ya Allah. Di antaranya ya Allah, kami sedang menjalankan perintah Engkau ya Allah untuk menyampaikan kebenaran Islam ya Allah. Kuatkanlah pendirian kami ya Allah, berikanlah kesabaran kepada kami ya Allah. Fangsurna alal qaumil kafirin, dalam menghadapi kaum-kaum kufar ya Allah, yang selalu memerangi agama Engkau ya Allah. Wangsurna alal qaumil hasidin, berikanlah pertolongan-Mu kepada kami ya Allah dalam menghadapi orang-orang yang hasad terhadap agama Engkau ya Allah. Wangsurna alal qaumil munafikin, dan juga berikanlah pertolongan kepada kami dalam menghadapi kaum-kaum munafik ya Allah. Berikanlah kesabaran, tetapkanlah kesabaran kepada kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah juga kami pasangan dan juga generasi ya Allah yang soleh dan solehah ya Allah, yang beriman kepada Engkau ya Allah dan mengajarkan kebenaran kepada saudara-saudarinya ya Allah, mempertahankan keimanan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Bang Hosea, seperti biasa mungkin bagian pesan dari kami sebagaimana orang-orang yang baru saja mu'alaf. Pertama adalah pesan Allah di dalam Al-Quran, memang tidak ada paksaan untuk memeluk Islam, tapi ketika seseorang sudah masuk ke dalam Islam, maka perintahnya udkhulu fis-silmi kafah. Perintah Allah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas, menyeluruh, ya. Namun hal seperti itu berjalan sesuai dengan kemampuan, bertahap, belajar. Jadi lakukan syariat Islam, terutama masalah tentang prinsip dasar Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah, nanti latihan lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oleh Bapak juga mantu dibimbing lagi pelafalan 2 kalimat syahadat biar paham. Berikutnya juga sholat 5 waktu, kewajiban harus dijalankan, jangan ditinggalkan. Puasa di bulan Ramadan, zakat dan lain sebagainya, juga naik haji, namun itu bila mampu, seperti itu. Syariat Islam harus dijalankan. Berikut juga aturan-aturan yang lainnya. Ya, bagaimana berbuat baik kepada orang tua dan lain sebagainya, itu wajib dijalankan. Nah, untuk langkah awal kesempurnaan ketika seorang mu'alaf ditekankan, disunahkan mu'akad bahwa melakukan mandi wajib, ya mandi besar. Artinya Anda itu sebelumnya itu kan masa dalam konteksnya kekufuran, maka lakukan mandi besar. Niatkan saja begini sederhana, saya niat mandi besar, menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Jadi habis itu dibasuh seluruh anggota tubuhnya, sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, terus seluruh anggota tubuhnya semua dibersihkan, ya, bagian lubang mata, hidung, telinga, mulut, semua dibersihkan, ya, seperti itu. Nanti oleh Bapak tadi yang di samping, Bapak kan orang tuanya ya, Pak, ya, Insya Allah kan sudah duluan mu'alaf, jadi dibimbing lah gitu kan, dibimbing. Berikutnya juga nanti boleh komunikasi dengan kami, tadi ada si Akang, sudah ada kontaknya, bagaimana langkah berikutnya, misalkan ingin mondok di pesantren yang fokus mu'alaf, insya Allah kita sedang persiapan, semoga dalam waktu dekat ini atau di bulan ini sudah selesai, bulan depan sudah bisa masuk, begitu. Jadi insya Allah kita sedang pikirkan ke depannya bagaimana teman-teman mu'alaf yang ingin mendalami pelajaran agama Islam atau ingin belajar Islam, insya Allah nanti kita sediakan pesantren untuk para mu'alaf, dan para ustadz kiainya juga sudah pada siap di sana. Begitu, insya Allah nanti ada pertanyaan berikutnya dari anaknya, mungkin Bapak juga bantu dibimbing lebih jauh, ya. Insya Allah kami percaya kepada Bapak. Terima kasih. Mungkin kalau dari saya itu dulu. Selanjutnya kepada guru yang lain. Silakan. Ya mungkin Pak Dance atau Bang Handi atau Akang atau Bunda. Ada yang mau disampaikan? Ya. Ada. Ya, ini sebagai motivasi saja bagi ya yang mu'alaf itu, izin apa namanya yang barusan mu'alaf tadi, Kembali. siapa namanya? Dia nama Hosea itu ya? Oh, Hosea. Oh ya. Hosea telah mendapatkan hidayah. Ini sesuatu anugerah yang sangat besar. Kenapa? Karena setelah mu'alaf, maka sudah tentu terikat dengan hukum yang bersumber pada kitab suci Nur Karim, yakni Al-Quran. Keberuntungan Hosea, kenapa? Karena masuk dalam Islam. Islam artinya selamat. Seorang mu'alaf telah berjalan pada jalan keselamatan. Nah, untuk meraih hal ini tentu ya banyak belajar, terutama ya banyak belajar doa-doa, terutama Al-Fatihah. Nah, perlu diketahui seorang mu'alaf itu ya bukan berarti telah meninggalkan Yesus, tetapi justru ya seorang yang masuk Muslim itu ya mengikuti jejak Yesus, dan bukan hanya jejak Yesus tetapi jejak para nabi-nabi seperti Abraham ya diberikan oleh Allah wahyu, sunat, Musa Torah, dan Yesus Injil, dan apa yang mereka ya terapkan ya lakukan baik dalam kitab Tanak dan Torah itu juga
ada dalam Al-Quran. Perlu diketahui ya bahwa Islam itu agama yang benar, bukan hanya klaim semata-mata melalui dakwah para ustadz-ustadz kita, tetapi kebenaran itu jauh sebelumnya telah terkonfirmasi dalam kitab Tanak dan Injil, apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi, orang-orang muslim lakukan. Nah, sesuatu penghargaan bagi seorang yang barusan saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, bahwa telah memiliki ya buku pedoman, yakni kitab suci Al-Quran itu sendiri. Dan perlu diketahui Al-Quran itu bukan hanya ya buku pedoman bagi individual kita sebagai manusia, tetapi grup dan bangsa. Dan Al-Quran itu telah menjawab segala nubuat yang tercantum dalam Al-Quran itu sendiri. Dan terakhir ya, seorang muslim itu ya sudah tentu berjalan pada jalan yang benar. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, ketika kita ya menjadi seorang muslim yang baik, maka bukan hanya kecerdasan, kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita, tetapi juga usia panjang dan terutama keselamatan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga istiqomah ya Pak ya. Semangat Pak. Nanti kalau misalkan ada yang mau syahadat lagi, tinggal masuk aja ke room ini ya Pak ya. Dibuka mute-nya Pak. Ke mute itu. Insya Allah. Insya Allah. Baik, alangkah baiknya kalau disuruh mandi dulu Pak. Disuruh mandi besar dulu Pak. Mohon bantuan doa kepada semua. Siap. Masya Allah. Setelah ini tidak menunggu waktu lagi, harus mandi. Iya Pak. Semoga istiqomah ya Pak ya. Oke, mungkin kita akan lanjut. Izin menyampaikan kepada. Iya Pak, lanjut Pak. Agak dulu ya. Oke tidak. Halo. Ya Pak, lanjut Pak. Ya, izin menyampaikan ribuan terima kasih kepada guru-guru saya yang sudah luar biasa, Bang Zuma, Bang Alif, Bunda Rahma ya. Saya tahu Pak Dace, Bang Handi, Masya Allah, dengan host kita yang luar biasa, ini kesempatan kami hadir di room yang seperti ini, dan di kesempatan yang pertama ini atas izin Allah luar biasa, kalau izinkan satu jiwa terselamatkan. Mohon bantuan doa kepada semuanya agar saya diberi kekuatan oleh Allah untuk membimbing dia, membawa dia semakin hari semakin kuat imannya di dalam Islam. Begitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentu saya juga sadar ya, saya kan juga baru belajar dan akan terus belajar. Masya Allah, yang karena Allah memberikan kekuatan untuk belajar. Barangkali atas memang segala ridho dari Allah, apa yang kita ingin capai. Sekali lagi kami mohon bantuan doa dari guru-guru saya. Semoga saya dan keluarga saya, semoga anak-anak yang ikut saya itu semuanya mendapatkan jalan yang terbaik dan berusaha untuk menjadi yang terbaik di dalam capaian iman Islamnya. Begitu. Mohon maaf kalau saya mungkin banyak ngomong, iya, mohon maaf lah. Iya, nggak apa-apa Pak Apan. Pak, itu namanya kan Hosea Lennon ya Pak, kepanjangannya ya Pak. Iya. Hosea Lennon, alangkah baiknya nanti Bapak siapkan nama untuk beliau ya Pak ya.
Siap, siap. Hosea Lennon itu nama yang sudah ditinggalkan ini ya. Insya Allah ditinggalkan nama itu. Nanti kita cari nama yang terbaik. Memang benar, saya minta bantuan doa. Saya ingin membantu dia. Apakah salah? Takutnya kan begini ya. Terkadang kita itu bersikap itu ya santai, santai. Tetapi ujung-ujungnya mohon maaf, pas di luar pantauan kita, santai-santai itu menjadi hilang. Mohon arahan nanti mungkin dari guru-guru saya. Ini ke Hosea ini saya sampaikan dari awal, dari kemarin-kemarin. Pokoknya kalau sudah masuk Islam, ayo mulai sholat. Yang paling berat dia sampaikan pun menyadari subuh. Pokoknya nanti harus sholat, lama-lama yang berat menjadi biasa. Tapi itu kan mungkin hanya di pembicaraan guru-guru saya semuanya. Tapi untuk pelaksanaan juga mungkin tidak mudah. Tapi mohon bantuan doa-doanya. Seperti kami ini, saya pribadi pun harus banyak belajar. Begitu. Iya. Baik, Masya Allah. Disuruh mandi dulu Pak, biar enak, adem, dan nyaman, badannya ringan. Oke, jadi ini beliau barangkali nanti waktu kita mungkin tidak sampai lama, saya suruh mandi dia sekali ya. Ya, sampai mandi, niatkan. Kalau bahasa Indonesia seperti apa? Guru-guru kami, karena dia doanya Pak, bahaya. Doanya. Oh, Tad, doanya Tad. Iya, itu kan yang penting niat itu ditentukan maksud dan tujuannya. Makanya ketika hendak mandi besar, niatkan saja ya yang mudah, bahwa niat saya mandi besar menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala, itu pun sudah bisa berlaku, insya Allah sah kan gitu. Jadi niatnya sederhana seperti itu ya, mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nah berikutnya juga memang ketika menjadi seorang beriman, maka sesuai dengan di dalam Al-Quran harus siap menerima segala sesuatu yang akan terjadi. Bertawakal kepada Allah, terima segala ketentuan, terima segala ujian yang datang, itu harus siap. Karena untuk menjadi mukmin yang sejati, kualitasnya akan teruji kan gitu. Al-Quran menyebutkan apakah manusia akan dibiarkan begitu saja. Ketika orang sudah mengatakan beriman, tidak, dia akan mengalami banyak ujian. Contoh yang mengalami banyak ujian dan ujian terberat itu adalah para nabi, Rasul Allah. Jadi ujian yang kita alami tentu tidak seberat para nabi, makanya kita harus niatkan bismillah, kita akan menghadapi banyak ujian dan rintangan, kuatkan iman, insya Allah kita bisa melewati semua ini gitu. Bertawakal kepada Allah ya. Ya, bentar Pak, jangan dulu turun Pak. Mungkin Bang Handi mau ada yang mau disampaikan, Bang Handi. Bang Handi. Bang Handi. Ini Bang Handi kemana lagi? Oh, Bang Handi. Bang Handi. Kalau pas lagi jauh dari perangkat mungkin nanti bisa langsung dihubungi Kang. Oh iya, siap. Dari kalau sunat udah ya Pak ya? Pak. Kalau sunat kan udah. Kok saya jawab? Iya tadi udah bilang sih udah sunat. Iya, mungkin nanti butuh perangkat-perangkat buat beribadah, buat sholat mungkin ya Pak ya? Siap. Saya siapkan, insya Allah. Saya siapkan. Mungkin nanti ada ini dari Ustadz Alip buat perangkat sholatnya. Siapa tahu ada bantuan dari teman-teman muslim kita. Ya, insya Allah itu bisa kita sampaikan. Makanya bisa juga nanti kita kan lanjut di belakang layar. Biasanya kan gitu bentuk cendera matakah gitu kan. Dari Yayasan Apologet Islam Indonesia. Memang itu juga ada dana dari umat untuk para mu'alaf kan gitu. Makanya kalau begitu diingatkan juga oleh host, baik kita sampaikan saja kalau gitu. Baik untuk Ikhwan Fillah semuanya yang ingin turut ya menginfakkan hartanya untuk para mu'alaf, insya Allah kami membuka diri. Setiap para mu'alaf itu ada haknya, ada hak untuk mereka
yang disebut sebagai mustahik zakat ya. Mereka itu berhak menerima, dan yang ingin menyisikan hartanya sebagai bentuk membersihkan hartanya lewat Yayasan Apologet Islam Indonesia boleh salurkan lewat nomor rekening Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Nomor rekeningnya 7-nya 5 kali 51770. Jadi 7-nya 5 kali 51770. Insyaallah kita salurkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang mualaf. Begitu Kang Hos. Iya, baik, Masya Allah ya. Iya Pak, mungkin gitu aja ya Pak ya. Disuruh mandi dulu biar badannya ringan, nyaman, dan tambah cerah Pak. Masya Allah. Keren, masih muda. Izin turun nanti. Siap. Izin turun kepada semuanya, lanjutkan perjuangan. Insya Allah, Allah bersama kita. Allah bersama Amin kita. ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin semuanya. Amin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung lanjut ke diskusi sambil nunggu nanti teman kita, sahabat kita, saudara kita ada yang mau mualaf lagi nanti ya. Mungkin malam katanya beliau masih di perjalanan ya teman-teman. Halo Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam. Jalan yang benar ini Muslim? Ya Muslim Bang. Saya izin Ya, ada. bertanya boleh Bang? Bertanya ke siapa Bang? Sama Bang Juma. Bukan saya meragukan Bang. Saya cuma pengen penjelasan aja, pengen lebih dalam pengetahuan aja. Bang Zuma, Assalamualaikum Bang Zuma. Bang, gini Bang. Di sini debat lintas agama Bang ya. Kalau misalkan Abang mau bertanya-tanya tentang Islam atau apa, nanti ada roomnya ya Pak ya. Nanti ada bagiannya, ada roomnya. Jangan di sini Bang, ini diskusi lintas iman ya Bang ya, lintas agama. Ya, Oke Bang. Ya Oke, makasih ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita naikin yang Kristen. Bunda Rahma monitor nggak Bunda Rahma? Kok nggak pada monitor sih? Halo. Ada musik loh, ada musik loh. Gua mute dulu loh kalau ada musik. Kalau nggak ada musik, baru buka mute-nya. Itu ada yang saya naikin juga. Saya tanya dulu. Raja Koi, semangat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Suaranya terlalu pelan. Ya, selamat malam Pak. Ya, dari mana? Dari Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha, Katolik? Saya Kristen Pak. Oh baik.